Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak sekalian, kali kita pada pagi ini membaca Al-Qur'an, mudah-mudahan pada pagi ini kita mendapatkan lebih bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sampai untuk 38 ya? Ya, 38. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdan hamidin ahmadu syukran li jami'i ni'amihi wa mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fadilatal muhtaramin, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kita melanjutkan di kajian hikam yang ke-38 ini. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan Muhammad. Al-Taila Sakandari Sanubi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la takhatahu al amalu. La tata'adda, jangan melewati, maksudnya jangan menuju, jangan melewati atau jangan menuju. Apa niyatu himmatika, niat keinginanmu, ila ghairihi, kepada yang lain selain Allah maksudnya. Jangan sampai niat kita itu melewati, menuju kepada selain Allah. Fal karimu, Allah yang maha pemurah, la takhatahu, tidak melewati hu ing Allah, apa al amalu amal. Allah yang maha mulia, maha pemberi, pemurah. Fal karimu, Allah yang maha pemurah, itu tidak bisa dilewati oleh amal, itu tidak bisa. Angan-angan kita itu tidak akan pernah bisa melewati kemurahannya Allah gitu ya. Karena itu jangan pernah mengarahkan niat kita kepada selain Allah. Jangan sampai niat kita itu menuju kepada selain Allah. Jangan sampai keinginan hasrat diri kita ini menuju pada Allah. Tertunaikan, tata'adda bisa bermakna tertunaikan kepada selain Allah. Tapi paling enak ini diartikan menuju. Jangan sampai niat keinginan kita menuju kepada selain Allah, karena Allah yang maha pemurah itu tidak akan pernah bisa dilewati oleh angan-angan. Ai la taj'al, yakni la taj'al, jangan kamu menjadikan qasdaka ing maksudmu, tujuanmu, muta'addiyan, melewati atau menuju, ila ghairihi, pada selain Allah Al-Karim, ta'ala maha luhur Allah. Fal karimu, maka Allah yang maha pemurah, la tatakhattahu, tidak akan melewati hu ing Allah Al-Karim, apa al-amalul muammilina, angan-angan orang yang berangan-angan. Kemuliaan Allah tidak akan bisa dilampaui oleh angan-angannya orang yang punya angan-angan.
Kita mimpi aja tidak akan bisa sanggup melewati kemuliaan Allah, apalagi kita minta realistis. Karena Allah sangat pemurah, ya, jadi kemurahan Allah itu tidak bisa dijangkau. Ya. Fa inna dzal himmati al-'aliyati ya'nafu min raf'i hawaijihi ila ghairil karimi. Fa inna, karena sesungguhnya dzal himmati, pemilik keinginan, al-'aliyati, yang tinggi, ya'nafu, meremehkan. Siapa dzal himmah? Siapa dzul himmah, pemilik keinginan yang tinggi, meremehkan min raf'il hawaijihi, dari mengangkat hajat-hajatnya, ila ghairi karimin, pada selain orang yang pemurah. Orang yang punya harapan tinggi itu tidak akan pernah tertarik, karena itu dia meremehkan untuk berharap bisa mengangkat hajat-hajatnya, memenuhi hajat-hajatnya orang-orang yang tidak mulia. Ya. Orang yang punya niatan tinggi itu tidak akan butuh kecuali kepada orang yang pemurah. Ya. Sampean kalau kepingin mau bangun masjid besar, ya sampean tidak akan pernah berharap kecuali kepada orang yang pemurah, yang dermawan. Orang dermawan mah nggak usah dipikirin, gitu ya. Orang yang nggak dermawan nggak usah dipikirin. Paling yang kita pikir orang yang pemurah. Wong kadang-kadang bangun itu cukup selesai dengan 2 orang, ya, selesai dengan 2 orang pemurah. Yang kaya maksudnya. Kalau nggak kaya ya nggak bisa. Maka orang yang punya keinginan tinggi itu hanya menyandar kepada orang yang mulia, tidak akan pernah menyandar kepada orang yang tidak mulia untuk bisa mengangkat hajat-hajatnya. Wala karimun 'alal haqiqati illa rabbul alamin. Tidak ada, ini dibaca nafi lil jinsi. Wala karima 'alal haqiqati illa rabbul alamin. Tidak ada yang benar-benar pemurah secara hakiki kecuali Allah, penguasa semesta alam raya ini. Allah itu kayanya nggak karuan, ya. Kayanya nggak karuan. Kalau kita nggak tahu besarnya alam semesta ini, kayaknya Allah nyukupi hidup kita kayaknya susah banget. Saya pingin kaya dari dulu, dari kaya-kaya. Gusti Allah itu sangat kaya raya. Bumi ini, Pak, kalau dibandingkan dengan matahari, bumi ini besarnya seperti kelereng, matahari seperti 2 kali bola basket. Kira-kira kalau Bapak punya emas segede 2 kali bola basket, kehilangan emas sekelereng susah nggak? Ngapain, buang aja. Maka kalau ada orang kaya punya berapa hektar, punya 5 hektar, oh belum punya sedunia. Sampean punya sedunia lo baru 1 kelereng, gitu loh ya. Dibanding dengan kekayaan Allah, matahari aja udah 2 kali bola basket, gitu ya. Sampean pernah tak mimpi untuk punya kekayaan seluruh dunia? Enggak kan? Makanya sehebat-hebatnya mimpi kita tidak akan menjangkau kemurahan Allah. Padahal bumi kita berada di tata surya. Tata surya kita itu berada di dalam galaksi. Padahal dalam galaksi itu ada miliaran tata surya. Ngitung tok semumet kita itu. Terus yo opo gede nih galaksi itu. Nah galaksi itu ada di dalam nebula. Nebula berada di dalam grup nebula. Grup nebula berada di dalam kelompok nebula. Kelompok nebula berada di dalam guci. Guci berada di dalam semesta. Gak kebayang. Gak kebayang. Dalam penjelasan para astronom itu, matahari yang hari ini bisa dilihat paling jauh
yang terlihat itu matahari yang munculnya puluhan miliar tahun cahaya. Puluhan miliar tahun cahaya. Itu artinya puluhan ribu miliar tahun cahaya. Oke. Itu artinya kalau kita bisa ngelihat bintang itu kedip-kedip di atas sekarang, itu sebenarnya sinarnya adalah puluhan ribu tahun miliar yang tahu. Yang sekarang baru akan kelihatan nanti miliaran ribu tahun baru kelihatan, baru sampai ke sini. Itu jauhnya kayak apa? Itu kalau dibandingkan dengan matahari kita itu kalau Bapak ngeruncing kuku yang ngeruncing pensil yang paling lancip, Bapak titikkan. Nah itu matahari kita itu sebesar itu. Sementara bintang yang terjauh itu gedenya setampah. Matahari kita cuma tul. Nah terus bumi wis gak ketok, gak kelihatan. Gitu loh ya. Jadi ndak usah mengukur luasnya kekayaan Allah. Ndak usah mengukur luasnya kekayaan Allah. Amat sangat luas ya. Amat sangat luas. Ini Maulid ya. Kalau kita bahas Nur Muhammad di hadis Jabir yang ditolak oleh Ibnu Taimiyah, Rasid Ridho, Albani, Bin Bas, biarin aja mereka nolak, mungkin nggak tahu ya. Itu ada di dalam kitab hadis Musannaf Abdul Razak, hadis tentang Nur Muhammad. Mereka mengatakan tidak ada di dalam Musannaf Abdul Razak. Ya soalnya Musannaf Abdul Razak yang mereka cetak udah diakalin, 10 babnya udah dibuang. Terus akhirnya diteliti oleh ulama ahlu sunnah, diterbitkan 10 bab awal, sehingga dinamai juz awal dari Musannaf Abdul Razak. Di 10 bab Musannaf Abdul Razak itu ada satu bab tentang Nur Muhammad. Itu hadis Jabir yang ada di Maulidut Tiba, tapi lebih lengkap ya. Yang Jabir nanya ke Rasulullah apa yang diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Panjang hadisnya. Allah menciptakan Nur Muhammad sebelum menciptakan segala sesuatu, dan Nur Muhammad beredar sesuai dengan kehendak Allah. Saat itu kata Rasulullah belum ada lauhul mahfud, belum ada kolam, belum ada arsy, belum ada kursi, belum ada malaikat, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada manusia, belum ada jin, belum ada apapun. Baru setelah itu Allah membagi nur itu jadi 4. Yang satu jadi arsy, yang kedua jadi lauhul mahfud, yang ketiga jadi kolam, yang satu jadi arsy, yang kedua kolam, yang ketiga lauhul mahfud, yang keempat ini nanti dibagi lagi. Dalam hadis lain disebut sebagai nur muhabbah, bagi 4 lagi. 4 jadi kursi, jadi malaikat hamalatul arsy, jadi malaikat dari jadi para malaikat. Terus yang keempat dipecah lagi, itu jadi nur khauf. Nur khauf kemudian dipecah jadi 4 lagi oleh Allah. Pecah jadi 4, jadi langit, jadi bumi, jadi surga, jadi neraka. Yang keempat dipecah lagi, pecah lagi jadi nur roja. Nur roja dipecah jadi 4, jadi anfasul, jadi nur absor, nur qalbu, nur qalbi, dan nur unsi. Nur pandangan cahaya mata, pandangan batin yang disebut dengan ma'rifatullah. Kemudian nur unsi yang disebut nur tauhid. Yang keempat kalau di hadis Abdul Razak itu tidak ada terusan. Di hadis yang lain ada lagi. Yang keempat ini disebut nur haya, nur rasa malu. Itu dipandangi oleh Allah menetes 124.000 tetesan. Yang itu kemudian dijadikan oleh Allah
ruhnya para anbiya, para nabi. Setelah jadi ruhnya para nabi itu bertasbih, bernafas. Dari ruhnya para nabi itu Allah ciptakan dari tasbihnya ruhnya para aulia, para suada, para solihin. Ya mudah-mudahan kita semuanya. Itu Bapak nggak bisa bayangin ya apa besarnya. Karena itu Allah itu yang penting pokoknya kaya gitu aja. Udah. Ya. Allah itu Al-Karim, sangat pemurah. Wa ajma'ul ibarati fi makna wasfil karimi. Dan secara umum ibarat penggambaran dalam hal makna sifat Allah Al-Karim yang maha mulia, makilah, sesuatu yang dikatakan gambaran sifat Allah yang maha mulia itu bisa kita lihat di dalam pernyataan yang mengatakan Al-Karimu, Allah yang maha pemurah itu huwallazi, adalah dia yang idza qaddara afa, ketika menetapkan maka Allah memaafkan. Di dalam makalah yang lain ada yang bukan qaddara tapi idza jafa afa, ketika Allah ditinggalkan Allah tetap memaafkan gitu. Tapi di sini idza qaddara afa, ketika Allah menetapkan Allah memaafkan. Wa idza wa'ada waffa, ketika dan jika wa'ada berjanji siapa Allah waffa, Allah pasti menunaikan. Wa idza a'ta, ketika Allah memberi, zada, nambah siapa Allah ala muntahar raja, menambah atas pokok-pokane keinginan, di atas mentoknya keinginan. Gusti Allah kalau memberi itu lebih dari yang kita inginkan. Wala yubali kam a'ta, dan Allah tidak peduli, wala yubali, dan tidak peduli siapa Allah kam a'ta, pada berapa yang Allah berikan. Allah tidak pernah mikir ngasih kita banyak ya, Allah tidak pernah ngitung. Kalau kita ngitung, udah tak kasih segini saya nggak disapa. Udah dikasih segini saya udah dikasih barisan depan, ya habis kita gitu. Udah dikasih segini saya nggak dipilih gitu ya. Banyak setelah lagi begitu. Wala liman a'ta, Allah juga tidak peduli pada siapa yang dikasih. Kadang-kadang kita ya bingung ngelihat ini orang nggak pernah sholat tapi kok rezekinya lancar terus. Ya terserah Gusti Allah Pak, ya, terserah Gusti Allah. Gusti Allah itu kalau ngasih ya semaunya Allah. Menurut kita orang ini tidak pantas, tapi menurut Allah pantas. Ya, dikasih uang banyak. Kadang-kadang kita ngelihat orang kayak gini, oh ya, kok pinter. Yang khusyuk tiap hari ke masjid kok tidak pinter. Ya dia tidak pernah ke masjid, pinter. Sama nggak usah nyoal, maunya Gusti Allah. Ya Gusti Allah buat cerita hidup ya harus begitu itu. Ya. Allah tidak akan peduli berapa yang dikasih, dan Allah tidak peduli siapa yang dikasih. Wa in rufi'at hajatun ila ghairihi, wa in, dan jika rufi'at diangkat apa hajatun, kebutuhan, hajat ila ghairihi, kepada selain Allah, la yardah, Allah tidak ridho. Kalau sampai hajat itu diangkat kepada selain Allah, dimohonkan kepada selain Allah, maka Allah tidak ridho. Fa idza jufiya ataba wa ma istaqsa, kalau Allah itu ditinggal, jufiya bermakna hajaro, kalau Allah itu ditinggal, ataba, Allah akan memberi peringatan. Wa ma istaqsa, tapi Allah tidak akan mengeliminasi, Allah tidak akan membuang. Wala yudayyi'u, Allah tidak akan menelantarkan, Allah tidak akan menelantarkan man ladza bihi, ladza bimakna ista'adha, orang yang memohon pertolongan bihi kepada Allah, wal
waltaja, dan balik kepada Allah. Allah tidak pernah meremehkan orang yang memohon pertolongan dan iltija, dan orang yang balik kepada Allah. Biasanya kita kalau doakan begitu, la haula wala malja'a minallah illa ilaihi. La haula, tidak ada daya, wala malja'a, dan tidak ada tempat kembali, illa ilaihi, kecuali ya kepada Allah. Kita itu mau, seandainya kita dimarahi Allah, kita tidak bisa lari dari Allah kecuali ya kembali ke Gusti Allah. Mau kemana lagi? Wa yughnihi, dan Allah menjadikan kaya kepada orang yang mohon pertolongan. Anil wasaili, kaya anil wasaili, tanpa melalui wasilah, perantara, wasufa'ai, dan pertolongan. Allah bisa menjadikan orang itu kaya tanpa wasilah siapapun, tanpa pertolongan siapapun. Fa'idha maka ketika kanat ada apa hadhihi sifatu, sifat ini, la yastahiquha ahadun siwallahi, tidak ada yang berhak pada sifat sopo ahadun, salah seseorang, siwallahi, selain Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Kalau sifat yang pemurah seperti disebutkan tadi, yang selalu ngasih lebih dari apa yang diharapkan, tidak peduli siapa yang dikasih, tidak peduli berapa banyak yang dikasih. Kalau orang minta Gusti Allah itu senang. Kalau kita minta ke orang, orang nggak senang. Tapi kalau Gusti Allah kita mintai, Gusti Allah senang. Gusti Allah, cuma Gusti Allah dimintai senang, itu cuma Gusti Allah. Suami yang diminta istri aja kadang cermet. Gimana? Ibu loh dimintai anaknya marah-marah. Gimana orang dimintain orang? Ini Gusti Allah senang. Fayambagi alla tatakhattahu, fayambagi, maka seharusnya Allah hendaklah, la tatakhattahu, jangan melampaui, melewati, hu ing Allah, apa al amalul muammilina, angan-angan orang yang berangan-angan. Maka kalau sudah ngerti Gusti Allah Maha Pemurah, jangan lagi berharap berangan-angan kepada selain Allah. Maksudnya itu jangan berharap secara total tanpa menyandarkan kepada Allah. Kalau berharap sebagai wasilah sababiyah, ya gak apa-apa, kita masih di situ makomnya. Tapi kalau berharap kaya-kaya, kalau tidak dari dia mati kita, itu tidak boleh. Kaya-kaya kalau bukan dia yang nolong, kita tidak akan pernah bisa sukses. Tidak boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau sekedar sebab akibat, ya boleh lah. Mana Pak Polisi ini ya, kalau ada Pak Polisi enak ini bisa lancar, ya cuma sababiyah. Tapi yang menyebabkan lancar sebenarnya ya Gusti Allah, misalnya gitu ya. Ngarep-ngarep dokter supaya kita bisa mendapatkan pertolongan, pengobatan, ya tidak apa-apa. Tapi kita yakin yang menyembuhkan tetap Gusti Allah. Nggak apa-apa, kalau berharap begitu itu tidak apa-apa. Kita ya tetap mengharapkan waktu bangun masjid, bangun pondok, mengharapkan bantuan dari masyarakat. Ya tapi kita yakin bahwa bantuan yang dari masyarakat pun itu dari Allah. Cuma masyarakat dijadikan alat oleh Allah untuk mendatangkan rezeki ke kita. Kalau begitu nggak apa-apa, itu dalam konteks sababiyah. Yang dilarang oleh Syekh Ibnu Athaillah itu kalau sampai niat kita, tujuan kita itu mentok di dia, seolah-olah tidak ada Allah, sehingga kita akhirnya jadi diperbudak, kita membudakkan diri. Itu kelihatan terus. Kalau orangnya datang, yang nyumbang datang, itu dia begitu begitu menghormati sampai berlebih-lebihan. Kama qala,
ba'dul arifin, sebagaimana berkata siapa ba'dul arifin, sebagai sebagian orang yang ma'rifat. Bagaimana? Haramun ala man wahadallahu rabbah wa afradahu ayyajtadi ahadan rifda. Haramun, haram, ala man, atas manusia, wahadallaha, yang menyatu Allah, mentauhidkan Allah, bertuhan Allah yang satu, Rabbahu, sebagai Tuhannya, nyanya balik ke man, wa afradahu, dan menunggalkan Allah. Haram bagi orang yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah, apa? Ayyajtadiya, untuk meminta, untuk meminta ahadan, kepada seseorang, rifda, pemberian. Haram bagi orang yang benar-benar sudah ngerti tauhid, benar-benar sudah belajar tafrid, ifrad, itu kemudian kok sih berharap kepada selain Allah, minta pemberian kepada selain Allah, itu haram. Wa ya sahibi kif bima al-haqqi wiqfatan. Wa ya sahibi, wahai sahabatku, kif, berhentilah kamu, bi, bersamaku, ma'al haqqi, bersama Allah Ta'ala, wifqatan, pada satu tempat pemberhentian, atau wifqatan, pada satu tujuan. Amutu biha, aku mati dengan tujuan itu, wajdan, hale menemui, wa ahya, dan aku hidup biha, dengan tujuan itu, wajdan, akan menemui. Maksudnya tujuan bersama Allah tadi, ya. Mati bersama Allah, hidup bersama Allah. Wa kulli mulukil ardi tajhadu jahdaha, fadhal mulku la yuba'u wa la yuhda. Wa qul, dan katakan, li mulukil ardi, pada raja-raja dunia, tajhadu jahdaka, yang serius usahamu di dalam mencari dunia. Fadhal mulku, sedangkan pemilik kerajaan, mulkun, kerajaan, la yuba'u, yang tidak bisa dibeli, wala yuhda, dan tidak dihadiahkan. Ya, dunia punyanya Gusti Allah, tidak bisa kita beli, dan tidak dihadiahkan, tidak diberikan, kecuali pada orang-orang yang diridhoi Allah. Ya. Nah ini, insya Allah langsung bisa difahami, tidak ada yang terlalu sulit. Kita masuk pada makalah berikutnya, pada hikmah yang ke-39, masih merupakan penjelasan dari makalah yang tadi. Intinya kita tidak boleh berharap kepada selain Allah, berharap mutlak, maksudnya berharap mutlak itu kepada Allah. Nah, kalau kita terpaksa harus berharap kepada selain Allah, berharapnya itu sebagai sebab saja. Jangan berharap segala-galanya. Itu saja yang perlu ditegesin, ya. Karena kalau jenengan berharap secara total, akhirnya kita jadi diperbudak oleh harapan kita itu. Kita jadi budak, bukan lagi menjadi Abdullah, hambanya Allah. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika, fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an, man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi, fa kaifa yastati'u ay yakuna laha min an ghairihi rafi'an. La tarfa'anna, jangan
kamu benar-benar mengangkat, memohon ila ghairihi kepada selain Allah, hajatan ing hajat, huwa muriduha, huwa dia Allah muriduha yang menghendaki hajat itu alaika atas kamu. Kamu itu jangan meminta tolong supaya hajat kebutuhanmu itu diangkat kepada orang selain Allah. Soalnya yang memberi hajat kebutuhan itu sebenarnya adalah Allah yang meletakkan, kok sampean minta ke orang lain gitu. Ya, Allah yang ngasih kesusahan, jangan minta diobati orang lain. Allah yang ngasih penderitaan, jangan minta diangkat pada orang lain. Ya. Allah yang menghendaki itu. Wa kaifa yarfa'u ghairuhu, fa kaifa maka bagaimana yarfa'u mengangkat sapa ghairuhu selain Allah. Maka nama sesuatu kana yang ada huwa dia Allah lahu bagi sesuatu wadi'an yang meletakkan. Bagaimana orang lain bisa mengangkat, menghilangkan, wong yang ngasih masalah Gusti Allah. Orang diberi sakit, malah terlalu yakin ke dokter tok, tidak yakin ke Allah. Wong yang meletakkan penyakit Allah, ya nggak sembuh-sembuh. Nah, sembuh itu dari Allah, sembuh itu dari Allah. Tapi dokter bisa dijadikan alat oleh Allah untuk menyembuhkan. Alat tadi. Bagaimana caranya Gusti Allah menggunakan dokter? Ya dikasih pikiran yang benar, dikasih ide obatnya benar, pas ngambil dosisnya benar, nyuntiknya tempatnya ya benar, akhirnya sesuai dengan ketentuan Allah sembuh. Tapi bagaimanapun juga itu Gusti Allah yang berperan. Kalau Gusti Allah bikin dia bingung terus keliru naruh obat, tidak jadi sembuh. Jadi jangan dikira ketika dokter itu mengobati di situ tidak ada campur tangan Allah. Ya. Kalau orang mengerti campur tangan Allah, tetap tidak akan melihat aktivitas dokternya hilang, yang kelihatan Allahnya. Nah itu namanya pandangan hakikat. Syekh Munatha'ilah ngajak ngomong di hikam ini pandangan hakikat. Kalau kita ngelihat secara zahir, ya dokter gitu ya. Man la yastati'u, seseorang la yastati'u yang tidak bisa ayarfa'a mengangkat hajatan pada satu hajat an nafsihi dari dirinya. Fa kaifa bagaimana yastati'u bagaimana bisa ngangkat siapa man ayakuna ingin to ono jika sesuatu itu adalah bagi hajat an ghairihi bagi selain Allah itu rafi'an zat yang bisa mengangkat hajat itu. Lah dia itu lah ngangkat hajatnya sendiri aja, menyelesaikan kebutuhannya sendiri aja nggak bisa, kok sampean berharap melalui dia bisa ngangkat. Yang bisa ngangkat itu Gusti Allah. Yang bisa ngangkat Gusti Allah. Kalau begitu saya tidak perlu Pak datang ke kiai untuk minta didoakan supaya hajat saya terkabul. Kan terserah Gusti Allah. Biar saya langsung minta ke Gusti Allah. Ini beda lagi urusannya. Ya, kalau begitu itu urusan sampean itu sudah sama dengan kiai-kiai itu enggak. Kalau sampai sama dengan kiai itu enggak apa-apa. Kalau tidak, maka tawassul itu merupakan cara yang mempercepat ijabahnya doa, terbukanya hajat-hajat kita itu kepada Allah. Sehingga ya tetap ya, meskipun kita mengerti secara hakikat semuanya Allah, ya, tetapi secara sababiyah ya enggak. Ya, jadi harus bisa membedakan itu.
Ai la tarfa'u, yakni la tarfa'u, jangan mengangkat kamu ila ghairihi, kepada selain Allah Ta'ala, mahlur Allah, hajatan ing pada hajat, ada satu hajat. Jangan kamu mengangkat hajat pada selain Allah, jangan memohon pertolongan kepada selain Allah, gampangnya. Kafakrin, kayak hajat itu kayak kefakiran. Au nazilatin, atau bencana, musibah. Kunut nazilah itu kunut karena ada musibah. Ya, kunut nazilah bukan dari kata nazala. Kalau nazala turun, ya, itu maknanya musibah, balak. Loh, itu sekarang kita kunut nazilah untuk doakan orang Palestina. Ya, semoga. Terus sampean doakan apa Palestina? Didoakan apa enaknya Palestina? Sampean doakan menang. Kalau Palestina menang, pasti ini akan terjadi perang dunia ketiga. Ya. Pasti sekutu Israel nggak terima. Pasti Amerika terlibat, Eropa terlibat. Dan kalau memang nanti akan menang, tidak mungkin Palestina sendiri. Pasti akan didukung oleh koalisi yang sangat hebat. Misalnya, didukung oleh Iran, didukung oleh Rusia, didukung oleh Cina, didukung oleh Afrika Utara. Bisa menang itu. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau sampai orang Israel kalah, sampai dia tidak bisa lari, ke balik manapun akan dikejar, dinding manapun akan dikejar, balik batu manapun dikejar, kecuali satu pohon gorkhot. Kalau itu terjadi, ya sudah, babak kiamat besar, babak tanda-tanda kiamat besar akan berjalan. Ya. Tapi kok mudah-mudahan kok belum. Karena ada hadis lain yang Rasulullah menyatakan, riwayat Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah, nanti akan ada junudum mujannadah, pasukan yang berlaskar-laskar, pasukan hebat, yang ada di Palestina, ada di Irak. Mungkin maksudnya Rasulullah Irak termasuk Iran. Irak, terus Yaman. Akan ada 3 pasukan yang hebat-hebat, Palestina, Irak, Yaman. Kok rasanya belum ya? Yaman belum punya pasukan hebat, masih ribut bab Habib ini. Yaman belum, pasukannya belum kuat. Irak baru lulu lantak ISIS. Palestina ya wis begini nih Palestina. Kata Rasulullah, aku tidak tahu yang mana nanti yang akan kuat duluan. Kalau itu terjadi, maka nanti orang yang terbaik di Palestina akan pindah ke Yaman, ke Irak. Orang yang terbaik di Irak akan pindah ke Palestina. Kalau begitu, kata Rasulullah, bergeraklah kalian semua ke Palestina, Syam, Palestina. Kalau tidak mampu, ya wes ke Yaman aja, dan minumlah air telaga yang ada di sana. Nah, kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah sudah menyerahkan Palestina dan warganya kepadaku. Jadi saya meskipun susah, ya tidak susah, karena Rasul sudah mengatakan Palestina dan warganya sudah diserahkan Allah ke aku. Rasul tidak mungkin menyia-nyiakan. Rasul mengatakan Palestina itu tidak akan berhenti menampakkan kebenaran sampai kiamat. Dan Rasul menyebut Palestina itu tanah pilihan, dan orang yang tinggal di Palestina itu adalah orang-orang pilihan. Ya. Kalau sampai huru-hara terjadi, perang dunia terjadi, kata Rasulullah, episentrumnya akan Timur Tengah, tepatnya Palestina.
Kalau itu terjadi, Palestina menang, maka Madinah akan hancur. Mungkin nanti yang diserang Madinah. Kalau dia bisa menang di situ, maka Madinah yang akan dihancurkan. Kata Rasulullah, nanti Madinah hancur. Kalau Madinah hancur, maka kemudian Istanbul, Konstantinopel akan hancur, kata Rasulullah. Kalau Konstantinopel, Istanbul, Turki hancur, maka sebentar lagi Dajjal akan keluar. Dan Dajjal akan keluar dari jalan tembusan antara Irak ke Syam. Nggak tahu persisnya di mana, ya hadisnya begitu. Jangan bisa baca di kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitabnya Mbak Hasyim Asy'ari, isinya hadis-hadis. Nah, itu enaknya jadi orang Ahlus Sunnah itu begitu, nggak bingung. Orang bingung kayak kiamat besok. Enaknya dalil kiamat kayak besok, nakut-nakutin orang semuanya. Sampai kiamat itu kayak orang lahiran. Mana ada orang lahiran tiba-tiba lahiran, meteng dulu, hamil dulu. Hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sampai 9 bulan. Tanda-tandanya akan ada dari kecil, agak gede, terus begitu, ada tandanya. Pas dernya memang gak ada yang tahu, persis kayak orang hamil, pas lahirnya gak ada yang tahu. Siapa yang tahu persis lahirnya? Tahu Pak kalau di sesar, saya gak bahas itu, sesar Pak. Enggak, kalau lahir normal, gak ada yang tahu, dokter juga gak tahu. Diduga mau lahir mundur, dibilang mundur maju, kayak gitu anak-anak kita itu kan. Anak saya ada yang sudah waktunya ternyata 1 bulan lagi. Ada orang yang kasyaf bilang, anakmu akan lahir bulan ini tanggal sekian, persis. Wah, kalah dokter. Kalah dokter. Jadi begitu Pak. Nanti kalau Dajjal udah keluar, saya singkat-singkat ini, kalau detail beda tema soalnya. Dia akan menuju ke Madinah. Di Madinah dia tidak bisa masuk, dia akan ada di balik Bukit Uhud. Nanti orang-orang jelek Madinah akan keluar gabung dengan Dajjal. Kata Rasulullah, Madinah ada 7 pintu. Setiap pintu ghaibnya itu dijaga 2 malaikat. Begitu Dajjal itu mau masuk gak bisa, maka dia diusir, dia lari ke Damaskus, Damsyik Syria. Nanti Nabi Isa turun di Damaskus Timur, Ad-Damsyik Al-Masyriq, di kubah yang warnanya putih. Sampai jelas Rasulullah itu, menara yang warnanya putih di Damaskus Timur. Nabi Isa akan pakai baju surga 2 lapis jubahnya dengan bau wangi minyak za'faron. Kalau Nabi Isa nunduk, tetesan keringatnya bau wangi za'faron. Kalau ndangak, tetesan keringatnya bau wangi. Kalau Nabi Isa ngelihat, bau napasnya itu sejauh mata memandang. Dan Allah mengharamkan orang kafir membau bau wangi Nabi Isa. Kalau sampai orang kafir bau, mati. Oh, seru Nabi Isa, enggak usah perang, bau untuk air mati orang kafir. Nabi Isa suruh turun ke Israel, enggak usah pakai bom. Oh, yang kafir mati semua, bau tok. Terus Nabi Isa nyari Dajjal. Kata Rasulullah, nanti Dajjal akan ketemu di Babul Lut, pintu Lut. Lut pakai dal ya, enggak pakai tok. Sekarang di mana saya nggak tahu, dan saya nggak mau nyari. Ketemu rak ruwet sampean. Ya. Setelah itu Dajjal akan ke Mekah tawaf. Kok Dajjal udah mati. Nabi Isa akan tawaf di Mekah. Tawaf, pada saat tawaf dengan murid-muridnya itu, dengan orang Islam yang mengikuti,
akan terjadi ledakan besar. Ledakan besar itu, ini biar tidak bingung, orang juga kadang-kadang ada ledakan dikira itu, di Madura kemarin ada suara di bawah tanah dikira tanda kiamat. Bukan itu. Ledakan besar akan terjadi di Bukit Sofa. Bukit Sofa akan terbelah. Begitu Bukit Sofa terbelah akan keluar dabah. Nah itu juga orang tanda-tanda kiamat ada dabah, binatang melata. Terus setiap ada binatang melata dikira tanda kiamat. Bukan, itu binatang melata keluarnya dari Bukit Sofa, dari celah Bukit Sofa nanti. Kepalanya itu mengkilap, bulunya ada yang halus dan ada yang kasar. Tidak ada yang bisa lepas dari kejarannya. Nanti kalau orang Islam tersengat, mau dipegang, pokoknya wis gitu. Kalau orang Islam tersengat, maka dia akan berubah bercahaya wajahnya. Kalau orang kafir yang tersengat, maka akan ada tanda hitam di jidatnya. Nah, gitu. Tapi nanti setelah itu Nabi Isa akan ketemu sekelompok orang yang dijaga Allah, tidak bisa disatroni Dajjal, diusap mukanya, karena itu dia Al-Masih, karena ngusap, diusap sambil ditunjukkan pangkat derajatnya di surga. Semua diberitahu oleh Nabi Isa, kamu di sini, kamu di sini. Pas begini maka Allah memberitahu Nabi Isa akan diturunkan Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud kalau diturunkan maka tidak ada yang bisa membunuh, termasuk Nabi Isa tidak bisa. Imam Mahdi juga tidak bisa. Ya'jud Ma'jud itu gila, tidak bisa dibunuh, ngerusak seluruh dunia. Pertama kali Ya'jud Ma'jud nampak, barisan paling depan dari Ya'jud Ma'jud itu akan menghabiskan lautan kecil, sehingga barisan paling belakang kebingungan. Tadi kayaknya ada air, kok sekarang sudah tidak ada. Kita bisa bayang, ini kok opo nanti makhluk ini, kok sampai air laut bisa habis itu. Terus dia akan menyusup ke semua celah-celah dunia itu. Ya'jud Ma'jud. Akhirnya Nabi Isa Imam Mahdi oleh Allah disuruh naik ke Bukit Tursina menyelamatkan diri. Dikepung oleh Ya'jud Ma'jud. Nabi Isa kemudian doa, maka Allah mengirimkan belatung di tengkuk Ya'jud Ma'jud, maka mati mereka semuanya. Setelah mati Nabi Isa turun, mau menginjakkan kaki repot. Dimanapun di dunia ini isinya bangkai Ya'jud Ma'jud semua, busuk. Akhirnya Nabi Isa doa lagi, dikirim oleh Allah burung sebesar leher onta, nanti dibersihkan. Nah, setelah itu Allah akan menurunkan hujan yang membersihkan bumi sampai bumi ini mengkilap, kalau bahasa Rasul. Kemudian Allah minta bumi ini menumbuhkan barokahnya, tumbuh-tumbuhannya, sehingga delima sangat melimpah. Sampai bahasanya Rasulullah itu satu susu onta itu cukup untuk banyak orang. Satu susu sapi itu cukup untuk satu kabilah. Satu susu kambing, seekor kambing bisa cukup untuk satu kampung. Saking melimpahnya rezeki saat itu. Itu hidup paling damai, paling nikmat. Dajjal hanya akan hidup di dunia ini cuma 40 hari. Sekarang udah ada, tapi Dajjal itu sejak zaman Nabi Musa udah ada. Orangnya pendek, hitam, matanya kanan picak buta, mata kirinya itu mendolo, keluar kayak anggur yang nempel. Kata Rasulullah di hadis. Nanti setelah hujan bersih, orang hidup paling nikmat, paling damai, paling makmur bersama Nabi Isa selama 40 tahun. Oh, bayangin, Dajjal udah mati, Ya'jud Ma'jud udah mati aja, masih 40 tahun itu nanti jatahnya. Setelah 40 tahun itu baru Allah kirim
bau yang sangat wangi yang akan menyentuh ketiak orang-orang muslim mukmin dan mereka akan mati semua. Sehingga tersisalah di dunia ini orang-orang jahat, orang-orang buruk, seburuk-buruknya orang. Pada merekalah diturunkan kiamat. Jadi tidak usah takut kalau kita tiap hari sholat, apalagi ngaji hikam, akan ketemu kiamat. Makanya saya tidak senang bahas kiamat. Ngapain? Udah ketemu. Tapi ada ustadz yang senengnya bahas kiamat di YouTube ya. Karena tidak ngerti. Tidak ngerti. Dia baca sendiri-sendiri. Coba baca dari Mbah Hasyim yang sudah hafal Kutubus Sittah. Enak kita tahu runtutnya, lengkapnya kayak apa. Jadi kita akidahnya bener. Gitu loh ya, tidak keliru-keliru. Yang kita takut itu kiamat sughra, mati. Harus bisa husnul khotimah. Itu loh. Kalau kiamat kuis nanti itu. Jadi gimana ini Palestina ini? Didoakan gimana ini? Kalau saya disuruh doa, mudah-mudahan diberi yang terbaik gitu, saya tidak tahu. Pokoknya yang terbaik. Yang terbaik itu bagaimana? Pokoknya yang terbaik menurut Gusti Allah. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya itu ada rentetan. Kalau kita semoga Palestina menang, Israel kalah total. Waduh, sampean sama saja mempercepat kiamat itu. Ya, lanjut ke sini Malik ya. Kayak jangan mengangkat hajat kepada selain Allah. Hajat itu seperti kafakrin, kayak fakrin au nazilatin atau musibah, bala. Ya. Huwa muriduha, yang menghendaki itu Allah. Arada yuridun muridun, Allah yang menghendaki itu. Menghendaki adanya hajat itu Allah alaika atas kamu. Ikhtibaran sebagai kabar, pemberitahuan laka bagi kamu. Paham? Kita itu kadang kalau sehat terus lali Gusti Allah. Sehat terus, jangankan Gusti Allah, masjid aja lali, lupa kita ke masjid. Kalau sudah sehat banyak uang, itu hari semuanya Sabtu Minggu, Senin, Selasa hilang. Gitu loh ya. Hari ini ke sini, besok tamasya ke sini, besok jalan ke sini, besok ke mall ini. Masjid hilang, tasbih hilang. Sampai enggak kenal Gusti Allah kalau gitu. Maka dihilangkan mobilnya. Begitu mobilnya hilang baru ya Allah. Nah, mobil hilang tapi sampean ketemu Gusti Allah. Gitu. Allah mau memberi kabar, ada aku. Kok kamu jadi lupa aku? Orang diberi sehat, tidak balik-balik ke Gusti Allah. Begitu diberi sakit, langsung ya Allah, ya Allah. Kadang orang Pak, ngaji tasawuf 25 tahun, ngaji terus pengajian. Disuruh zikiran, dikasih tasbih, ndak muter-muter tasbihnya. Cuma dicentelin di mobilnya. Saya kadang tak liatin mobil iso zikiran ternyata mobilnya yang enggak zikiran. Ada lagi yang tasbihnya ditaruh di leher. Apa zikirannya gini? Ya enggak gitu loh. Aneh-aneh. Masya Allah. Tapi hebatnya Gusti Allah. Pengajian kiai dari tingkat internasional sampai tingkat kampung udah ceramah semua, Quran habis, hadis habis, hikam hatam. Ya saya tidak jalan wiritane. Akhirnya ke dokter salah diagnosis. Bapak ini kanker stadium 3, langsung hilang dunia ini. Tidak ada lagi hubbud dunia. Dunia hilang langsung kelihatan akhirat. Mati aku setelah ini. Langsung pegang tasbih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah kan. Jadi Gusti Allah tidak kekurangan cara. Kalau orang itu sudah diceramai tidak bisa jalan, dengar Quran sih tidak jalan, hadis tidak jalan, ya didatangkan musibah, ya didatangkan penyakit. Karena hanya dengan itu nanti dia bisa kenal Gusti Allah lagi. Itu yang dimaksud Allah meletakkan hajat itu ikhtibaron, untuk ngasih kabar gitu loh, supaya kamu tidak lupa ada Gusti Allah.
Kadang-kadang kita itu enak tenang-tenang gini, semuanya tidak sadar. Begitu ada gempa, ya Allah, nah ingat Gusti Allah. Ya Gusti Allah memang begitu. Kalau sudah orang lupa semuanya diingetin. Diingetin. Kita sebagai orang tua Pak ya, tidak ada pikiran kita mau minta ke anak itu. Semua harta kita itu, ya semuanya silakan anak pakai gitu ya. Kan cuma satu yang Bapak pikir, ya mbok yo ingat gitu loh, ilingo. Motornya Bapak dipakai, mobilnya Bapak dipakai, rumahnya dipakai, ini makanannya dipakai. Satu mbok yo eling nang Bapak, eling nang Ibu, gitu loh ya. Ya pakai mbok ya punya perasaan. Oh ini punya Bapak, ini punya Ibu. Terima kasih tok lah. Kalau enggak terima kasih yang ngerti kalau itu miliknya orang tua. Bukan untuk minta hormat, enggak. Gusti Allah itu begitu. Kekayaan ini miliknya Allah. Ya, kenikmatan ini miliknya Allah. Kita menikmati itu semuanya. Minimal lo kita itu mbok yo sadar. Oh ini lo punyaannya Gusti Allah. Napas dari Allah. Pikiran ya Allah yang ngasih. Kehidupan ya Allah yang ngasih. Kita diberi istri, diberi anak, diberi kebahagiaan, diberi ingat ana Gusti Allah. Nah itu kalau tidak bisa ingat, ya wes akhirnya datang bala, datang nazilah itu. Maka kalau kepingin orang itu tidak banyak musibah, sampean harus rajin ingat Gusti Allah. Gitu. Rajin membaca kabar sehingga tidak perlu dikabari, karena kita terus-terusan mengingat Allah. Tetapi irfa, angkat dzalika, yang demikian hajat maksudnya, ilaihi kepada Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Maha Suci Allah itu yuhibbu, khabarnya inna, Allah mencintai ayus al, untuk diminta. Allah itu senang kalau diminta, itu Allah senang. Gusti Allah dimintai senang. Wa fil hadisi, di dalam hadis diceritakan, man lam yas'alillah, man barang siapa lam yas'al, yang tidak meminta siapa man Allah pada Allah, yaghdab, karena ada man, maka marah siapa Allah alaihi kepada man. Jawabnya, kalau ada orang minta kok enggak kepada Allah, Allah marah Pak. Marah, minta ke Allah. Kita itu kadang kalau punya masalah, pinter ngeluh ke orang. Semua orang kita keluhi. Ya Allah susahnya, ya Allah. Saya pernah ketemu santri saya, nyetatus kesusahannya. Nyetatus kesusahan, tak marahin. Susah di status, ngawur. Gusti Allah tersinggung, tambah dak sembuh-sembuh, kamu tambah dak selesai-selesai. Jangan gitu. Kalau memang susah, sholat hajat, minta ke Allah, nangis ke Allah. Ya kita makhluk dak kuat, kita tetap ngomong ke manusia. Ya sewajarnya aja, dipilih manusia yang kira-kira bisa, kalau kita ngomong bisa menenteramkan hati dan bisa nuntun ke Allah. Jangan sembarangan orang. Ya. Buka aurat itu hanya boleh pada orang yang ahlinya. Ya, jadi kalau pada ahlinya silakan, kalau tidak ahlinya jangan. Ya. Supaya apa? Supaya didoakan, minimal didoakan, dibantu secara batiniah supaya kita cepat selesai masalahnya. Itu tidak apa-apa, kalau gitu tidak apa-apa. Wa ma altafa qaula ba'dihim, kalau saya bacanya kayaknya wa ma altafa, tidak ada yang lebih indah. Oke. Wa ma altafa, tidak ada yang lebih indah, lebih lembut, lebih halus, lebih indah. Tidak ada yang lebih lembut qaula ba'dihim, dari pernyataannya, pernyataannya
atau pernyataannya sebagian sufi, sebagian orang-orang yang ma'rifat tadi itu. Bagaimana sebagian syairnya menyatakan la tas'alanna bunayya adama hajatan wasal alladhi abwabuhu la tuhjabu. La tas'al, janganlah kamu meminta, benar-benar meminta, bunayya adama, ing anaknya Nabi Adam. Kamu jangan pernah meminta kepada anak Adam hajatan, satu hajat pun. Wasal, mintalah, alladzi, zat yang, abwabuhu, pintunya, la tuhjabu, tidak pernah ditutup, tidak pernah dihijab, tidak pernah ditutup. Fallahu, adapun Allah, yaghdabu, marah siapa Allah, intarokta, jika kamu meninggalkan su'lahu, ing minta kepada Allah. Wa bunayyu Adam, wa bunayyu Adam, dan anaknya Nabi Adam, khina yus'al, ketika dimintai, itu yaghdabu, marah. Kamu jangan minta kepada seseorang, kepada orang, karena mintalah kepada Allah, yang Allah itu tidak pernah menutup pintunya. Allah kalau dimintai senang, sedangkan orang, anak Adam, kalau dimintai marah. Kalau dimintai marah, minta melulu. Wa minal muhal, dari ketidakmungkinan, ayarfa'a, ing ento, jika seseorang bermohon untuk dihilangkan masalahnya, maksudnya diangkat, sapa ghairuhu, enggak, jangan yarfa'a. Wa minal muhal, dan dari ketidakmungkinan, ayurfa'a, enggak, betul. Wa minal muhal, dari ketidakmungkinan, ayarfa'a, mengangkat, yang tahu mengangkat, siapa ghairuhu, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada yang bisa ngangkat itu, muhal. Tidak ada yang bisa menunaikan hajat-hajat manusia secara hakiki selain Allah, itu muhal, tidak bisa. Maka selama kana ada huwa, dia Allah, lahu, bagi man, bagi itu apa tadi, bagi man, ya, wadi'an, peletaknya. Wong dia yang Allah yang meletakkan, tidak akan bisa, mohal kalau ada yang lain bisa mengangkatnya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu ghalibun, mengalahkan, menang. Siapa Allah? Ala amrihi, Allah itu zat yang menang. Ini kalau pakai bedanya ghalibun sama aghlaba, yughlibu, mengalahkan. Misalnya, kalau mengalahkan itu, kalau pakai kata kerja, itu masih bisa sesekali bisa kalah. Dia menang tapi bisa kalah. Tapi kalau sudah ghalibun, itu pakai isim fa'il, itu tidak akan pernah kalah, menang terus. Allah itu ghalib, Allah itu menang, ala amrihi, atas perkara-perkaranya. Wal abdu, adapun manusia, hamba, sya'nuhu, kehendaknya manusia, iku al ajzu, lemah ar-raf'in nazilah, lemah dari ngangkat masalah, ngangkat musibah, ngangkat bala, an nafsihi, dari dirinya. Manusia itu loh, ngangkat balaknya sendiri aja tidak bisa, fa kaifa, ngangkat musibahnya sendiri aja nggak bisa. Fa kaifa, maka bagaimana, yastati'u, mampu siapa manusia,
ayarfa'aha untuk mengangkat siapa manusia ha ing nazilah musibah an ghairihi dari yang selain dirinya. Wong dia ngangkat masalahnya sendiri aja nggak bisa, bagaimana dia mau ngangkat masalah orang lain? Fattalabu minal khalqi ghururun. Fattalabu maka pencarian, permohonan minal khalqi dari makhluk itu ghururun, tipu daya, wabatilun dan batil. Maka mohon pertolongan kepada makhluk itu tipu daya, batil, bil hakikoh, secara hakikat. Walaisa tahtahu inda arbabil basirati ta'ilun. Walaisa tidak ada tahtahu atas khalqi. Kok atas? Di bawah khalqi. Walaisa dan tidak ada tahtahu di bawah khalqi, di bawah makhluk, inda arbabil basirah, bagi orang yang sudah memiliki mata batin. Apa khobarnya laisa? Ta'ilun naf'un, manfaat. Maksudnya tidak ada manfaat yang ada di bawah kekuasaan makhluk bagi orang-orang yang sudah punya mata batin. Kalau orang punya mata batin itu tidak bisa ngelihat makhluk punya manfaat, itu tidak ada. Yang punya manfaat Gusti Allah. Wahada, dan ini idza kana ketika kana ada ala wajhil i'timadi alaihim. Yang demikian ini maksudnya itu idza kana ketika ada ala wajhil i'timadi, pada perwajahan al-i'timad, menyandar alaihim atas makhluk. Gini, ini kalau kita memang menyandarkan persoalan itu kepada makhluk. Wal isnad alaihim, dan kita memang ya menyandar, yakin i'timad kepada makhluk, wal istinad dan menyandar ilaihim kepada makhluk itu yang selain Allah tadi. Ma'al ghaflati, dengan lalai min halit talabi, pada saat mencari anillahi dari Allah Ta'ala. Kalau kita itu memang bermohon, berharap yang bisa menghilangkan masalah kita itu kepada makhluk, dengan keyakinan makhluk itu yang bisa menghilangkan, dan kita menyandar kepada makhluk dengan keyakinan makhluk yang bisa menyelesaikan, dengan kita lalai untuk bermohon kepada Allah, yang itu, yang demikian ini yang dilarang, ini yang batil, ini yang ta'il, ini yang ghurur, itu yang disebut tipu daya. Wa amma, dan adapun idza kana ketika ada mimbabil akhdhi bil asbabi. Wa amma, dan adapun idza kana ketika ada permohonan kepada orang lain itu min babil akhdhi, dari bab mengambil bil asbabi, dengan sebab. Ma'an nadhari, dengan melihat ila kepada annal mu'tiya, melihat ila pada annal mu'tiya, sesungguhnya sang pemberi, fil haqiqah, secara hakikat itu adalah al malikul wahab, Allah zat maharaja al wahab dan maha pemberi. Kalau demikian, kalau orang itu di dalam mengambil sebab, memohon pertolongan kepada makhluk dengan kesadaran dia hanya sebagai sebab, dengan tetap meyakini bahwa sang pemberi sesungguhnya, penyembuh sesungguhnya itu adalah secara hakikat tetap Allah yang maha pemberi, fahuwa min hadzal bab, maka dia termasuk di dalam bab ini. Artinya tidak masalah, tidak masalah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah yang paling mengetahui, dan Allah yang paling mengetahui kebenaran. Itu makalah yang ke-39. Kita lanjutkan ke 40. Insya Allah nggak terlalu rumit ya, karena ini makalah hikmahnya datar-datar. Insya Allah langsung terpahami. Saya tidak akan banyak-banyak menguraikan. Yang ke-40,
illam tuhassin dhannaka bihi li ajli wasfihi hassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka fahal awwadaka illa husna wa hal asda ilaika illa munanna. Illa minana, minan ya boleh, munan ya boleh, minan, illa minanan. Ilam tuhassin, jika kamu tidak bisa membaguskan dhonnaka pada prasangkamu bihi kepada Allah li ajli wasfihi karena sifat Allah. Kalau kamu tidak bisa berhusnudzon kepada Allah dari sisi sifatnya Allah yang maha sempurna, hassin dhonnaka, maka baguskanlah prasangkamu bihi kepada Allah li ajli muamalatihi ma'aka, dari sisi muamalahnya Allah kepadamu, dari sisi perbuatan Allah yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Fahal awwadaka illa husna, maka bukankah Allah itu senantiasa membalasmu kecuali dengan kebaikan. Fahal, maka apakah awwadaka membalas siapakah kepadamu, siapa Allah ka kepadamu illa husna, kecuali kebaikan. Kalau bahasa kita, bukankah Allah senantiasa membalas kamu dengan kebaikan-kebaikan. Wahal asda ilaika minanan, wahal, dan bukankah Allah senantiasa memberi kepadamu kecuali minanan, karunia yang banyak. Bukannya Allah selalu memberi karunia yang banyak. I'lam, ketahuilah, anna tahsinadz dhanni, sesungguhnya bagusnya prasangka billahi kepada Allah Ta'ala Maha Luhur Allah itu ahadu maqamatil yaqini, itu merupakan salah satu makom dari makomat yakin. Jadi husnudzon kepada Allah itu adalah salah satu makom yakin. Wan nasu, dan adapun manusia, fihi iku ing dalam, fihi itu di dalam husnudzon, ala kisma ini terbagi atas dua bagian. Orang itu dalam husnudzon ke Allah itu ada dua kelompok, dua bagian. Fal khassatu, adapun orang khusus, orang khawas, para wali, para ulama khas, yuhassinuna adz-dhanna, membaguskan prasangkanya bihi kepada Allah, littisafihi, karena sifat-sifat Allah, karena penyifatan, kalau paling benar ya, littisafihi, karena penyifatan Allah bisifatil aliyah, dengan sifat yang luhur. Orang-orang yang khawas itu kalau nyifati Gusti Allah, bagus prasangkanya kepada Allah karena dia benar-benar sudah meyakini sifat Allah yang luhur. Wan nu'uti as-saniyati, dengan wan nu'uti, dan sifat na'at itu sifat, makanya disebut na'at man'ut atau sifat mausuf. Wan nu'uti, dan sifat as-saniyati yang agung. Kalau para sufi itu husnudzon ke Allah karena dia tahu hakikat sifat Allah yang agung itu, sehingga dia tidak butuh dengan pengalaman hidup. Keyakinan dia bahwa Allah itu maha pemurah itu menafikan fakta kehidupan yang bisa jadi orang lain bingung lihat di mana murahnya Allah. Wong aku hidup susah kok, gitu.
Tapi kalau orang khawas enggak. Kamu disusahkan itu juga karena kemurahan Allah. Karena kamu disusahkan supaya kamu tidak jatuh kepada keburukan yang lebih berat. Karena kalau kamu dibuat kaya, kamu tidak jadi ingat Allah, kamu terus jadi sombong. Kalau begitu berarti kamu kan tambah jelek, ya, tambah jelek. Allah tidak mau kamu jelek. Dengan banyaknya harta, maka hartanya dicepit oleh Allah sedikit saja, supaya batinmu tetap bagus, derajatmu tetap bagus. Jadi dihimpit rizki itu adalah kebaikan. Bagi orang yang sudah ma'rifat, tidak ada yang buruk. Diberi rizki dikit, beri rizki banyak, semuanya kebaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu maha pemberi, Allah maha baik. Dan tidak mungkin Allah tidak baik, ya, dalam segala keadaannya. Loh itu kalau kita sudah ngerti sifat hakiki Allah yang maha pemberi, maka fakta kehidupan itu menjadi tidak punya arti untuk menjelaskan Allah itu, karena sudah tercukupi dengan pengenalan sifat Allah yang agung. Nah, yang bisa husnudzon kepada Allah dengan sifat yang agung itu namanya ulama khos. Wal ammatu, adapun orang umum, lima awadahum, husnudzonnya itu 5 karena sesuatu awadah kang memberi hum kepada mereka, nyampe no, awadah itu nyampe no, menyampaikan. 5 awadahum, 5 karena sesuatu awadah yang menyampaikan hum kepada mereka bihi dengan Allah minal ihsani, dari keihsanan, kebaikan Allah. Orang awam itu bisa husnudzon karena kebaikan-kebaikan Allah yang sampai kepada dirinya. Wa ausalahu, dan sampainya ma, ya, hu ing Allah ilaihim kepada mereka minan ni'ami, dari nikmat-nikmat al-hasan yang bagus. Fa illam tasil, maka jika tidak nyampe, ayyuhal muridu, wahai murid, jika kamu tidak sampai, maksudnya fa illam tasil, apabila kamu fa illam tasil, maka jika tidak sampai kamu, ayyuhal muridu, wahai murid, ila maqamil khassah, pada maqam khusus tadi di atas, fahassin, maka baguskanlah dhonnaka, dhonmu, bihi kepada Allah itu, li husni muamalatihi ma'aka, karena bagusnya muamalah Allah kepadamu. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah, ma'awadaka, tidaklah menyampaikan siapa Allah ka kepadamu, illa ata'an, kecuali pemberian hasanan yang baik. Wala asda, ya sama, tidak akan menyampaikan. Ay ausola, maksudnya ya nyampe juga. Ilaika, kepadamu, illa minanan, kecuali karunia yang agung, ya karunia Allah. Wallahu, adapun Allah, awadaka, menyampaikan kepada kamu al-jamilah, yang indah-indah, al-jamilah, yang indah. Fakis, maka renungkanlah ala ma qad madha, fakis, maka renungkanlah atas apa-apa yang telah berlalu, ala ma qad madha. Wallahu awadakal jamila, fakis ala ma qad madha. Wa yambaghi, adalah keharusan lil abdi, bagi seorang hamba, ayyuhsina, untuk membaguskan adzanna, pada dzan orang itu, bi rabbihi, kepada Tuhannya, fi amri dunya, fi amri dunyahu, pada perkara dunianya, wa amri akhiratihi, dan
pada perkara akhiratnya. Orang harus bisa husnudzon pada urusan dunia dan urusan akhiratnya. Amma amrud dunyahu, adapun yang masuk kategori perkara dunia yang harus dihusnudzoni, fa ayyakuna, maka hendaklah orang itu ada itu wasiqon, yakin percaya billahi kepada Allah Ta'ala, yakin percaya kepada Allah fi isoli, di dalam sampainya al manafi'i, kemanfaatan ilaihi kepada orang itu, min ghairi kaddin wala sa'yin, tanpa harus berusaha keras, wala sa'yin, dan tanpa kaddin kerja keras, wala sa'yin, dan tanpa usaha. Itu orang yang istimewa kalau sudah begini nih. Kalau orang itu bisa husnudzon kepada Allah dan yakin Allah akan menyampaikan segala kebutuhan-kebutuhannya tanpa kerja keras, tanpa usaha, itu ya sudah tidur ya di ambang pintu kewalian. Udah wali. Ya gitu, belum kita itu wali. Au bisa'in, nah ini mungkin jenengan, ini mungkin. Au bisa'in, atau dengan usaha khafifin yang ringan, ma'dzunin yang diizinkan, fihi ya di dalam sa'in, ma'jurin dan diberi pahala alaihi atas usaha itu. Atau sampean bisa yakin kepada Allah bahwa rizki sampean akan datang, tapi ya tetap harus dengan usaha. Cuma usahanya ya enggak terus 24 jam enggak tidur-tidur nyari uang tok. Enggak gitu. Usaha dengan usaha yang benar-benar diizinkan oleh syariat, dan dengan keyakinan usaha kita dipahalai. Bihaitsu la yufawwituhu. Bihaitsu, selama tidak, yufawwituhu, ngepotne itu menghilangkan, syai'an ing suatu min fardin, dari perkara fardu, wala naflin, dan nafilah, apa sunnah. Kerja sewajarnya, dan itu termasuk bidang yang diizinkan agama, berarti pekerjaan itu jenengan dipahalai selama pekerjaan itu tidak sampai meninggalkan perkara fardu dan sunnah, ya. Maka itu boleh, ya, itu boleh. Ya, kita ini bisa kalau ini, yang tadi tidak bisa, itu ketinggian, ya. Tapi kalau bisa, ya siapa tahu besok jadi wali. Kalau bisa fayujabu, maka wajib lahu, bagi orang yang sudah bisa tanpa kaddin wala sa'yin, tanpa usaha keras, udah dapat, tanpa kerja keras dapat. Apa wajib, apa lahu bagi orang itu? Sukunan, diem, warohatan, dan istirahat, fi qalbihi, di dalam hatinya. Jangan gelisah, sudah kalau begitu. Belajar tidak gelisah tentang datangnya rizki dan manfaat dari Allah kepada kita. Fala yastafizzahu tolabun. Maka jangan yastafizzu itu bergairah. Jangan terlalu semangat. Mungkin bahasanya jangan terlalu gebu-gebu. Jangan terlalu menggebu-gebu di dalam mencari tersebut. Pencarian jangan menggebu-gebu atas orang itu. Tolabun itu fa'ilnya yastafizu. Fala yastafizuhu tolabun wala yaz'ajuhu sababun. Dan jangan membuat cemas apa sababun, sebab hu ingman. Kalau sudah begitu, usahakan hati itu tenang. Jangan
memburu-buru karena rakus untuk mencari apa yang dijanjikan Allah. Dan jangan cemas dengan sesuatu yang sudah Allah janjikan. Ini udah mulai tajrid ini, kalau belum tajrid gak bisa, pasti stres. Ya paling tidak jangan stres. Wa amma amru akhiratihi, adapun perkara akhirat, fa ayyakuna, maka ingin to ono, maka hendaklah ada apa qawiyur rajai, kuatnya harapan, fi qabuli a'malihi, atas keterimanya amal-amal amal-amalnya orang as-solihati yang baik-baik. Fayujabu, maka wajib lahu bagi man dzalika, yang demikian. Apa yang wajib itu? Al-mubadaratu, cepat-cepat, limtithalil amri, di dalam menunaikan perintah agama, wat taktsiri, dan memperbanyak, minal a'malil birri, dari perbuatan-perbuatan baik. Gampang ya, paham. Wa min a'dhami mawatini husnidzanni billahi ta'ala. Ini panjang mudhof ilainya. Dari yang paling agung tempat husnudzon kepada Allah Ta'ala, itu khobarnya. Wa min a'dhami mawatini husnidzanni billahi ta'ala halatul mauti, utawi keadaan mati. Jadi keadaan mati itulah hal yang paling besar untuk kita husnudzoni. Lima fil hadisi, karena adanya hadis yang berbunyi la yamutunna. Rasulullah berpesan la yamutunna, janganlah kamu benar-benar mati. Sopo ahadukum, salah satu di antara kalian, illa, kecuali wahuwa yuhsinu adzanna, sedangkan orang itu berprasangka baik billahi, kepada Allah. Pokoknya kalau belum bisa husnudzon jangan mati dulu. Itu pesan saya. Nanti kalau mau mati ketemu malaikat maut, kalau ditata-hati bilang malaikat maut, ntar mau, saya tak husnudzon dulu. Nanti kalau sudah husnudzon baru dicabut. Jangan dicabut sebelum husnudzon. Bisa ndak gitu? Banyak baca sholawat, karena sholawat itu yang bisa membuat orang husnul khotimah. Wawurida, dan sudah dikuarit, sudah terkenal di dalam hadis qudsi, di mana Allah menyatakan ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku inda dhanni, berdasarkan dhon, prasangka, abdi, hambaku, bi, kepadaku, falyadhunna, maka hendaklah orang itu berprasangka bi, kepada aku, masya'a, sesuai yang orang itu kehendaki. Ini meninggal dunia itu persoalan paling berat, dan orang itu husnul khotimah, tidak husnul khotimah itu cirinya ada di ridho atau tidak pas naza. Kenapa Syekh Abdul Majid Asyarnubi itu mengingatkan bahwa tempat husnudzon paling besar dari semua keharusan kita berhusnudzon kepada Allah itu adalah saat kita mati. Karena naza itu gak tentu, gak sakit. Meskipun jenengan itu orang ahli ibadah, Nabi Musa itu ketika ditanya gimana nazakmu Musa, jawabnya Nabi Musa, nazakku itu seperti kambing di tangan tukang jagal, dikuliti hidup-hidup. Aduh, kebayang. Rasulullah waktu nazak, beliau mengatakan mati itu seperti 300 kali bacokan pedang. Imam Ghazali mengatakan
Sakaratul maut itu sangat sakit, tapi tidak ada orang yang kita tidak menyaksikan sakit itu, tidak pernah dengar teriakan sampai sekencang-kencangnya karena sakaratul maut. Karena sebelum sakaratul maut dilakukan, semua saraf sudah dimatikan, sehingga sudah tidak bisa lagi menggunakan organ fisik untuk menjerit. Nah, yang menjeritnya cuma batin. Nah, jeritan itu didengar oleh semua makhluk kecuali bangsa jin dan manusia. Yang lain dengar. Nah, pada kondisi seperti itu pertaruhan masih husnudzon-kah kita kepada Allah. Nah, karena itu terus diajari keadaan seperti apapun, maka kita harus wajib husnudzon. Ya syukur-syukur kalau meninggal kita kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya, gimana meninggalmu Ibrahim? Seperti jarum ditusukkan kepada kain wol yang basah, terus dicabut. Ya sekarang cabut jarum, kain wol basah, surut, selesai. Nah, tetapi para ulama seperti Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau menjelaskan ternyata mati ringan itu tidak mesti dimiliki orang kafir, orang muslim, kadang dimiliki orang kafir. Dan mati dengan nazak berat itu tidak mesti miliknya orang kafir, kadang miliknya orang Islam. Kenapa? Kalau ada orang kafir yang najaknya ringan, nah matinya kayak orang tidur saja. Orang itu punya amal yang diterima Allah. Amalnya ada yang amal bagus. Cuma karena dia kafir, kan Allah tidak mungkin balas di akhirat. Maka dibalas di dunia. Balasannya matinya diringankan. Itu. Tapi kalau ada orang kafir nazaknya kok sakaratul mautnya kok seru banget, ya waktu mestinya gitu loh ya, sudah seharusnya. Lah orang yang mukmin itu mestinya nazaknya ringan, ya aturan normalnya ringan. Tapi kalau ada orang yang derajat di akhiratnya tinggi, sementara amalnya ndak nyampe, sudah sampai udah mau mati itu masih gak ngejar. Dengan pangkat yang Allah sediakan itu enggak nutut. Maka kalau sudah begitu, oleh Allah dikasih nazak yang berat, tapi dia dibuat sabar, sehingga pahala nazak yang berat ini, pahala sabar atas nazak yang berat ini, yang akan mengangkat dirinya sampai ke derajat terakhir di sisi Allah. Cirinya husnul khotimah itu husnudzon pada Allah. Berhusnudzon itu kira-kira bisa didadak enggak? Kalau rasanya kayak enggak bisa, Pak. Jenengan bisa nerima keadaan menyakitkan itu bisa langsung mendadak, enggak dilatih tiap hari, repot. Jadi terus gimana? Kita harus latihan tiap hari, belajar menerima keadaan apapun yang menyakitkan. Jangan ndak ridho, dengan itu jangan ndak ridho. Tetap husnudzon ke Allah. Gusti Allah piye to, panas terus iki gimana Gusti Allah. Loh, sampean waduh kalau orang kena cuaca begini aja udah marah-marah, Gusti Allah itu nazak gimana itu? Gitu loh ya. Ini Gusti Allah gimana sih anak-anak kayak begini? Kita sholat terus, rezeki masih kayak begini. Loh itu namanya sampai suudzon ke Allah. Gitu loh ya. Saya udah doakan terus itu anak-anak kok tidak berubah-berubah. Loh itu ada unsur suudzon ke Allah. Jangan begitu. Jangan begitu. Jadi belajarnya kita husnudzon dari sekarang. Dari sekarang. Dalam segala keadaan belajar untuk tetap husnudzon.
Kalau kita tidak bisa mencari titik baiknya, tawakalkan kalau Gusti Allah tidak pernah keliru, beres gitu aja. Wadah. Ada keluarga punya anak 6, bapaknya mati, ibunya single parent, ngehidupin anak 6. Anak 6 ini satu persatu buta, sampai 6-6-nya buta, gitu loh ya. Terus saya nanya, gimana sampean husnudzon ke Allah? Wah gitu itu. Ya sampean belajar, pokoknya ngelihat kehidupan yang akal kita berontak sekalipun, hati tetap diikat husnudzon, enggak usah macam-macam. Itu di dalam tetap husnudzon, enggak usah macam-macam. Enggak bisa kita mengakalkan ini. Gimana ya? Logikanya Gusti Allah baik, tapi ngasih anak 6 buta ini logikanya gimana ya? Mematikan suaminya sementara ada 6 anak, ini gimana? Enggak nutut pikiran kita. Tapi tetap jangan suudzon ke Allah. Ditutup. Wes aku sing goblok, aku yang tidak bisa baca rahasia Allah, pokoknya aku yakin Gusti Allah pasti baik. Tutup begitu. Kalau ketemu masalah yang kita tidak mampu menyelesaikan, tidak mampu mengakalkan, tetap kunci dengan husnudzon. Tidak mungkin Gusti Allah salah. Kadang-kadang Pak, kita ngelihat ada orang kelihatan taat semua sekeluarga ini, tapi kok miskin terus. Ya kadang-kadang mensoal dia, iki Gusti Allah ndak keliru tah. Oh, ini orang rajin semua begini. Tapi begitu Bapak naruh motor di depan rumahnya, oh ternyata disiram marah-marah, ternyata kasar orang ini. Baru jenengan pantes rezekinya dijirat gitu. Ya gini. Nanti kalau Allah buka, tidak ada keputusan Allah yang keliru, itu tidak ada. Cuma kita yang nggak tahu, sehingga kita masih protes. Ya Allah, mau seorang itu tidak disukseskan, ya Allah kasihan ya Allah. Ya, sampai kalau dibuka rahasianya, sampai akan mengatakan, oh ya wes pantas boleh, gitu. Apa saja dalam kehidupan ini, apa saja. Maka kalau sudah ngerti itu, jadi kan ngelihat apapun itu ya wes. Tidak pernah keliru Gusti Allah, itu tidak pernah keliru Gusti Allah. Wah ada orang cantik tapi kok kafir, tidak pernah keliru Gusti Allah. Udah gitu aja. Yang Islam kok pesek-pesek, tidak pernah keliru Gusti Allah. Pokoknya gitu aja. Gitu ya. Wah ustadz kok repot-repot semua hidupnya, tidak pernah keliru Gusti Allah. Gitu ya. Orang yang ngawur-ngawur nyari rezeki kok malah sukses semua, tidak pernah keliru Gusti Allah. Tidak pernah keliru Gusti Allah. Pokoknya itu nutup hati, tidak pernah keliru. Gusti Allah tidak pernah keliru. Tidak pernah keliru. Pasti benernya. Cuma kita yang belum tahu kebenaran itu. Nah ini belajar husnudzon ke Gusti Allah ini Pak, di dalam tasawuf asas dia dasarnya dasar. Dasarnya dasar. Kalau orang tidak bisa husnudzon kepada Allah ya wes tidak usah belajar tasawuf. Karena nanti setelah husnudzon kepada Allah itu husnudzon kepada makhluk, oh itu tambah repot lagi. Kalau husnudzon kepada Allah karena Gusti Allah mesti baik. Nah kalau husnudzon ke makhluk, wah umat kita husnudzon ke suami, husnudzon ke istri aja repot. Ngapain dia masuk itu? Jangan-jangan kantong saya hilang gitu. Husnudzon repot husnudzon. Makanya itu makom yakin. Kalau orang udah yakin husnudzon. Saya ngelihat ulama-ulama khos kita itu, ya Allah, wes gak bingung kita mikir, bingung. Ada seorang kiai yang ndak kaya, hidupnya ya cukup cenderung miskin. Didatangi rampok. Ketua rampok yang ditembak Petrus zamannya Soeharto itu ndak mati. Kebal. Terus rampok ini ngaku tobat, minta pinjem uang. Waktu itu, zaman tahun 80-an minta 5 juta. Ya dikasih.
Setelah utang nggak tahu kabarnya udah. Ya, sampai 2 tahun nggak ada apa-apa, nggak pernah ngomong gimana. Datang lagi bertamu, tujuannya mau ngutang lagi 5 juta lagi. Anaknya kiai baru pulang dari pondok, ngelihat abahnya mau ditipu lagi, wah panas, ya gusnya panas. Terus karena nggak berani manggil abahnya, bilang ke ibunya, tolong abah suruh masuk bu. Akhirnya dipanggil oleh istrinya, masuklah Yai. Terus anaknya bilang, bah, abah itu tahu enggak, abah itu mau ditipu lagi. Mau ditipu lagi. Dia itu penipu, bah, ketua rampok dia itu. Yang uang kemarin 5 juta itu 2 tahun yang lalu itu mana? Enggak ada kan? Loh dia malah mau hilang lagi. Itu nipu, Pak. Kok Abah kelihatan tenang banget itu ngadepinya, enggak? Segera disuruh pulang. Memang Abah mau ngasih lagi pinjaman. Kata abahnya, iya. Loh terus mana orang Abah enggak punya uang? Ya itu sapi itu aja biar dibawa. Sapi itu. Terus katanya, abah itu mau ditipu lagi. Kata abahnya, kok kamu bisa tahu isi hati orang? Gimana caranya kamu bisa tahu isi hati dia mau nipu saya? Diam anaknya. Sekarang kamu tak tanya, yang nyuruh dia datang ke sini itu siapa? Gusti Allah apa bukan? Dia mana ya? Lah kalau Gusti Allah yang nyuruh kamu berani nolak? Kalau tadi malam dia tobatnya diterima dan sekarang memang dia terdesak untuk kebutuhan, kamu tahu? Diem anaknya. Kalah tinggi makomnya, meskipun sudah mondok puluhan tahun sama orang tua yang sudah waskito, kalah. Masih tajam orang tua, masih tajam orang tua, ya enggak bisa. Dan alhamdulillah bener ditipu beneran ternyata memang. Walaupun bener anaknya, akhirnya ya enggak nyaur beneran, tapi abahnya enggak pernah berhenti dari husnudzon. Kiai-kiai dulu itu gitu, Pak. Ini kiai-kiai Pasuruan semua yang saya ceritakan, karena saya orang Pasuruan. Anda yai lagi. Dia tidak pernah tidur malam, dia ahli qiyamul lail. Wong sudah tahu rumahnya kiai tidak pernah tidur malam, ada pak maling masuk malam hari. Jam 2 atau jam 3. Yai pas istirahat, selesai dari sholat, Yai mak keluar kamar fasolatannya, malingnya mau masuk. Kagetlah maling. Duh kata Yai. Loh siapa kamu? Karena yang nanya Kiai, maling itu tidak berani bohong. Kulo maling Yai. Saya pencuri Yai. Oh tamu. Lah lihat, Yai tidak mau menghukumi pencuri. Padahal sudah bilang saya pencuri Yai. Kata Yai, oh tamuku. Oh tamuku kamu. Ayo ke depan. Duduk nak. Ada apa? Kok tengah malam ke rumahku itu loh? Ada apa? Butuh apa kamu? Saya maling Yai. Tidak didengerin omongan maling itu, tidak didengerin. Supaya tidak merusak husnudzon. Kalau kita udah tidak bisa, begini ini tidak bisa. Ada apa? Kamu butuh apa? Yai, anak saya tidak bisa makan sudah sekian hari sama istri saya. Saya bingung. Saya terpaksa nyuri ke sini itu. Kata ya, butuh apa kamu? Ya beras, ya uang, ya sebentar. Diambilkan beras. Nggak tahu berapa puluh kilo, terus dikasih uang. Dah ini cukup ya, udah bawa pulang. Besok kalau butuh lagi nggak usah tengah malam, siang-siang aja kesini. Coba, itu beneran. Apa nggak gendeng Kiai begini nih? Wah itu orang pantesan ya jadi wali. Beliau begitu ya perasaannya.
Romo Yahya Hamid Pasuruan, waliullah besar. Ketika beliau ngajar ngaji gini, ada pencuri ngambil buah di halaman rumah Yahya Hamid. Kan nekat, udah tahu Yahya Hamid wali, masih nyuri buahnya. Begitu nyuri ketahuan santrinya, pukuli, jebret, jerit, Yai dengar, jangan dipukul, itu tamuku. Terus dibawa ke dalam, sama lagi ditanya, kenapa kamu nyuri? Belum makan Yai, dikasih makan. Besok kalau butuh apa-apa kesini ya, bilang ke santri mau ketemu Yai gitu. Nangis Pak, tobat. Terus jadi santrinya Yai Hamid, terus nggak jadi pencuri lagi. Jadi para kiai khos kita itu benar-benar bisa niru dakwahnya Rasulullah. Dakwah yang lembut, dakwah yang sejuk, yang senjatanya benar-benar akhlakul karimah. Sekarang susah nyari kiai yang memang senjata utamanya akhlakul karimah, itu susah. Kalau yang maki-maki banyak, senjata akhlakul karimah. Memang senjata dia akhlakul karimah, mengalahkan siapapun dengan kemuliaan akhlaknya, budi pekertinya. Itu. Nah, kenapa ini contoh orang-orang yang sudah tingkat husnudzonnya, kata anak-anak sekarang tingkat dewa. Tingkat dewa. Ya mudah-mudahan kita bisa belajar ya pelan-pelan, ya mudah-mudahan bisa husnudzon kepada Allah semuanya ya. Saya kira itu guys. Baik, teman-teman sekalian, ternyata kita pada pagi ini mudah-mudahan kita bisa belajar husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalau ada yang mau kita ini. Ya kalau kita langsung aja. Besok Kalau kita enggak bisa level itu, bubar. Jenengan kalau maksakan bukan makomnya, terus ada orang mau pinjam motor, ya silakan. Saat itu jenengan kuat, ya. Tapi begitu hilang beneran, wah ini muntah. Jadi ya duduknya di makomnya. Ya kita lihat kalau ada indikator-indikator enggak bener ya kita cegah, ya, kita masih di situ makom. Tapi kalau tidak ada indikator tidak benar, ya jangan disuudoni. Oke. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala wajhina khususan hadratin Nabi sallallahu alaihi jamil hadirin wa alladhi qasid Muhammadin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. حمدا يوفي نعمه يكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وامن لم ينفعنا وجمع احسن وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحيا جسدنا يا الله طول امورنا يا الله اللهم نسالك العفو والعافيه معافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار وعفو الحساب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين وأخيرا بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.